Satu bagian daripada pejuang-pejuang NKRI. Ini sangat luar biasa. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya semua tamu kehormatan yang ada di bawah tribun yang kami banggakan. Adik-adik, sedaya para santri, baik santri tua, santri muda, ingkang kalih tresnani. Tema pada saat ini seperti yang tertera dalam banner kita di belakang itu, tema kita pada saat ini menyambung juang merengkuh masa depan. Artinya apa? Kita para kaum santri punya kewajiban besar untuk melanjutkan, meneruskan perjuangan-perjuangan para orang-orang tua kita, para masyayikh-masyayikh kita, para santri-santri pendahulu kita yang berjuang dengan gigih ikut dalam satu barisan bagian dari anak bangsa yang memerdekakan tanah air kita ini. Seandainya tidak ada resolusi jihad dari Habib Syekh Hasyim Asy'ari, maka kejadian Hari Pahlawan 10 November tidak akan pernah terjadi. Ini sejarah. Ketika itu baru saja 2 bulan bangsa Indonesia merdeka. Semuanya bangsa Indonesia gegap gempita. Rasa syukur telah diproklamirkan menjadi negara yang merdeka. Tapi selang 2 bulan Belanda nikah bersama Jepang, Inggris datang lewat Surabaya. Insinyur Soekarno beserta Bung Hatta pada waktu itu merasa kaget. Beliau pusing 7 keliling, baru saja diproklamirkan mereka datang lagi. Alasannya mencari tentara mereka yang masih menjadi tahanan di Indonesia. Akan tetapi mereka datang ke sini dengan peralatan yang cukup luar biasa, alutsista yang lengkap, pasukan yang sangat luar biasa banyaknya. Akhirnya atas saran Panglima Jenderal Sudirman agar supaya Insinyur Soekarno dan Bung Hatta menghadap Habib Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Alhamdulillah diterima dengan baik, disemayani 3 dino. Habib Syekh badhe istikharah dulu. Baru ketika itu tanggal 21 Oktober musyawarah mengundang konsul-konsul, perwakilan-perwakilan dari Surabaya, Madura untuk berkumpul bersama di gedung Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Apa yang disampaikan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari? Ada 2 hal para santri, adik-adik santri, ini harus sampai ingat. 1, resolusi jihad. Yang kedua, fatwa jihad. Resolusi jihad dialamatkan kepada pemerintah Indonesia agar mengeluarkan sebuah keputusan untuk berjuang bersama-sama memerangi penjajah yang datang, yang kita kenal dengan agresi kedua. Yang kedua, fatwa jihad ini dialamatkan khusus pertama kepada Nahdlatul Ulama, kepada Nahdien dan semua warga muslim Indonesia, baik dari Konco Muhammadiyah, LDII dan lain sebagainya. Pangapunten, kalau mau dari ormas-ormas LDII, Konco Muhammadiyah juga hadir kata lumpen dalam dari yang kalian sebatakan. Terima kasih kepada dulur-dulur dari Konco Muhammadiyah juga LDII. Akhirnya inilah menjadi cikal bakal semangat para santri yang tadinya hanya ngaji nulis di atas dampar di pesantren. Mereka bismillah dengan senjata seadanya, karena Habib Syekh Hasyim Asy'ari dawuh berfatwa semua laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, tua wajib ain hukumnya kaya pilih sholat 5 waktu dalam radius 94 km dari Surabaya. Adapun di luar 94 km hukumnya fardu kifayah. Inilah menginspirasi para santri dengan pekikan takbir bung tomo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arek-arek Surabaya, Madura dan juga sekitar Surabaya radius 94 km
juga ada dalam sejarah dari Tulungagung beberapa orang bapak kiai santri yang ikut berperang dan juga menjadi syuhada pada waktu itu. Inilah para adik-adik santri, para siswa semuanya, mari kita sambung juang beliau-beliau. Tugas kita saat ini lebih berat lagi. Indonesia koyone wis hebat tepat, tapi ingat perjalanan kita masih jauh, banyak yang harus kita lakukan, terutama dari kaum Nahdien, dari kanca-kanca Nahdlatul Ulama. Setelah kita peringati 1 abad Nahdlatul Ulama, untuk abad kedua ini mari kita rapatkan barisan. Kita sebagai santri harus tanggap terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi titik balik ulang yang kami. Beliau para kiai, para santri telah ikut berkontribusi besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Sekarang kita sebagai penikmat kemerdekaan, apa yang kita berikan pada bangsa ini? Apa sumbangsih kita kepada negara ini? Slogan santri tetap satu. Kita kaum santri akan selalu mengabdi kepada Ilahi dan pada bumi pertiwi walaupun Anda tidak terima gaji. Inilah yang menjadi tujuan kita. Gaji tidak penting bagi kami para santri, tapi pengabdian pada ibu bumi pertiwi inilah yang akan menjadi acuan kami. Santri akan tetap berusaha, berdaya dan berkarya bersama para kiai. Walaupun di luar sana masih banyak orang-orang yang memandang sebelah mata, tapi kami bercita-cita demi Indonesia Jaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyanyi pun Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Jauh yang ini juga membelalakkan mata kita. Santri-santri di akhir zaman ini harus juga tidak hanya ngaji, tapi harus melek politik. Imam Ghazali dawuh, ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dan kekuasaan, agama dan pemerintahan adalah dua hal bagaikan anak kembar siam, bagaikan saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintahan kekuasaan tanpa agama maka akan kacau, akan rusak akhlaknya. Sebaliknya, agama tanpa pemerintahan, tanpa kekuasaan tidak akan bisa tertata dengan rapi. Ingat adik-adik, kita bisa ngaji saat ini bagian dari keputusan politik. Bagi santri dari santri, ojo dari santri culun seperti santri-santri yang ada di tempat-tempat yang jauh dari pendidikan. Kita di santri harus lebih maju. Kita para kiai juga itu jangan alergi politik. Para kiai ojo diolok-olok kiai mesti ngaji. Enggak, kiai harus berpolitik. Itu hak kita sebagai warga bangsa. Kenapa? Kita para kiai pakai asia-sia kiainya, politiknya kiai, tapi bukan kiai politik. Kalau kiai politik itu biasanya boleh amplop ngalor ngidul. Yang penting rono diamplopi malak, rono diamplop malak. Tapi kita